Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan memberikan sesuatu yang istimewa. Lagi-lagi sesuatu yang perlu sampean tahu, yang perlu kita tahu saat bulan puasa dan saat menjalani puasa. Ini saya akan membagikan sesuatu yang langka, guys, yang belum atau yang jarang diketahui oleh khalayak banyak orang. Oke, sesuatu ini adalah sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Tapi sesuatu ini bukan sekedar hanya makan dan minum dan lain sebagainya. Tapi sesuatu ini adalah sesuatu yang memang kita sering melakukannya tapi tidak sadar bahwa ternyata sesuatu itu bisa membatalkan puasa, guys. Oke. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah bohong, guys. Pertanyaannya, bohong. Bohong adalah sesuatu yang bahkan setiap hari kita melakukan ini bohong ini. Nggak mungkin satu hari nggak bohong, nggak bisa kayaknya, nggak sek gitu kan. Bohong. Oke, guys, ketika puasa kita melakukan bohong, apakah puasa kita jadi batal? Pertama, kita harus tahu bahwa bohong itu adalah salah satu dosa besar, guys. Na'udzubillah ya, kita berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari bohong ketika melakukan puasa, guys. Pertama adalah kita harus tahu, tadi kita sudah tahu. Kemudian yang kedua, kita harus tahu bahwa yang namanya bohong itu bisa merusak pahala puasa, guys. Jadi yang harusnya puasa kita dapat haus, kemudian lapar, kemudian pahala. Namun ketika bohong, ini pahala nggak dapat, guys. Kita hanya dapat haus dan lapar saja. Kemudian tadi kembali ke pertanyaan, apakah bohong itu dapat membatalkan puasa? Jawabannya tidak batal, guys. Tidak batal. Kita sangat khawatir kalau wah, aku puasa tapi aku wis bodoh nih miki, wis tanggunglah mangan, gitu kan. Itu salah, guys. Mangannya itu, makannya aja udah salah. Harusnya dia nggak makan, walaupun tadi udah batal karena bukan bohong. Wah, seandainya kita melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, itu pun harus tidak boleh makan, guys. Ya kan, kita harus imsak. Kewajiban seorang yang sudah batal di tengah-tengah hari puasa, maka dia harus imsak. Misalkan makan lah ya, taruhlah makan. Kita makan satu kali, kemudian sudah nggak boleh makan lagi. Atau kita batal karena haid, umpama, udah nggak usah makan. Kita harus melakukan selayaknya orang melakukan puasa. Tapi dia hanya dapat haus dan dia dapat lapar, guys. Oke, selanjutnya ini bohong, ini sudah selesai. Kalian sudah tahu jawabannya, yaitu tidak batal. Jawabannya adakah dalilnya? Ada, guys. Nah, saya akan tampilkan jawaban dalilnya. Jawaban menurut ulama salafnya kita tampilkan berikut ini. Oke, di dalam kitab Taqrirat As-Sadidah halaman juz 1 halaman 448. Di situ disebutkan mubtilatus shaumi. Sesuatu yang membatalkan puasa, hiya qismani, itu ada dua, guys. Sesuatu yang membatalkan puasa itu ada dua. Al-qismul awal, pembagian pertama, yaitu ma yubtilus thawabus shaumi, sesuatu yang bisa membatalkan puasa, termasuk bohong ini, guys. Berarti ini puasa itu termasuk bohong itu adalah sesuatu yang membatalkan puasa, tapi bukan hakikat puasanya, tapi hakikat pahalanya. Terus apalagi sesuatu ya, wal qismus tsani di sini nggak disebutkan ya, tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Wal qismus tsani, adapun yang kedua yaitu sesuatu yang sudah tahu lah ya, tadi sudah tahu
makan, minum, atau apalah sesuatu yang masuk dari anggota bolongan, ya kan, dari lubang-lubang itu guys, semuanya sudah tahu. Ini al-qismu tsani nggak saya sebutkan, ini qismul awal karena pembahasannya yaitu bohong guys. Kemudian ada lagi fatwa mu'assarah halaman 33. Di situ menyebutkan hal ghibatu awin namimatu awil kadhibu awil qaul al-fahishu yuftiru as-saim. Nah, di sini dijelaskan apakah yang namanya ghibah, namimah. Ghibah sudah tahu ya guys, ngerasani tangga biasa. Terus namimah, mengadu domba. Wal kizbu, terus bohong. Wal qaulul fahish, dan sesuatu yang omongan-omongan yang apa namanya, yang nggak baik ya, yang jelek, ya kan. Iku yuftiru saim, itu membatalkan puasa. Nah, ini dijawab hadhihi al-ma'asi al-ma'nawiyah. Ini adalah maksiat maknawiyah, la yuftiru as-saim, tidak membatalkan puasa, kecuali maksiat badaniyah atau maksiat hissiyah, kayak makan di tengah-tengah puasa dengan sengaja, itu maksiat badaniyah. Maksiat mana makna apa, maksiat hissiyah guys, itu bisa membatalkan puasa. Jelas ya guys ya, itu takbirnya, itu dalilnya. Oke, kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua yaitu kumur-kumur saat puasa. Puasa guys, itu kan ada wudhunya, itu kan wudhu sunnahnya, itu kan kumur-kumur. Gimana ketika kumur-kumur kita berlebihan guys? Nah, karena disunnahkan juga kan kumur-kumur berlebihan, mana di ongkrok-ongkrok guys, gulune di sesali banyu guys. Ya kan, ya itu gimana di saat puasa? Dijawab di, apakah masih disunahkan ongkrok-ongkrok seperti itu guys? Dijawab tidak, tidak disunahkan, tidak disunahkan guys, ya kan. Ini bahaya, ini malah bisa jadi batal guys ketika diongrok-ongrokkan guys. Nggak tahu bahasanya apa sih itu, ya kan. Ya udah ya gitulah aja ya, sampean paham lah pastilah, ya pokoknya itulah ya. Tidak disunahkan guys. Terus mana takbirnya, mana jawabannya, mana dalilnya? Oke, kita lihat berikut ini. Oke, ini kita pandang daripada segi kitab Kifayatul Akhyar, syarah Ghayatul Ikhtisar. Nama lainnya adalah Fathul Qorib, halaman 20. Ya kan, halaman 20. Di sini aja ada cabang farun. Yustahabbu, den sunahaken opo al mubalaghatu, bangeti atau bangetaken fil madmadati ing dalam kumur-kumur guys, wal istinsyak, terus nyerap apa itu, menghisap air ke hidung ya guys ya, itu disunahkan. Tapi disunahkan pada saat apa? Li ghairi saim, bukan pada puasa, bukan pada keadaan puasa. Wa amma saim, adapun ketika puasa gimana? Faqila yahrumu, ada yang mengatakan haram guys. Kita nggak boleh insting syak guys, kita nggak boleh kumur-kumur berlebihan. Fi haqqihi, di dalam haknya istinsyak itu, atau madmadah, kumur-kumur atau menyerap hidung, apa, menyerap air ke hidung. Siapa yang berpendapat seperti ini? Qalahu Abu Thayyib, Imam Abu Thayyib. Tapi ada lagi kil yang mengatakan beda lagi guys. Waqila yukrahu, ada yang mengatakan makruh. Siapa yang berpendapat? Qalahu al-Mandangiji. Gimana guys? Namanya sulit banget guys. Ya pokoknya itu lah ya, imam itu lah ya. Kalian tahu itu tulisannya apa? Itu, oh bukan, ini bukan mim kayaknya guys. Ini ba ya. Al-Banda ni ji, itu ya guys ya. Ya pokoknya itulah ya. Ya pokoknya itu. Nah, kemudian ada lagi kil lagi. Wa ghairuhu wakila tarkuha mustahabun. Bahkan meninggalkan kumur-kumur, meninggalkan
menyerap air ke hidung itu sunnah, meninggalkannya itu sunnah guys. Siapa yang berpendapat? Qalahu Ibnu Sibah. Ya kan? Jelas ya, Ibnu Sibah berpendapat seperti itu guys, Imam Ibnu Sibah. Itu sunnah meninggalkannya, berarti melakukannya yaitu makruh guys. Itu sudah tahu. Berarti ini Imam Ibnu Sibah sependapat dengan Imam tadi yang mengatakan makruh. Jadi imam yang namanya sulit disebut itu guys. Oke, kalian sudah tahu ya. Kemudian ada lagi guys. Kadang kita sering melakukan seperti ini. Apa itu? Yaitu mencium aroma. Aroma guys. Mencium aroma. Asap. Kita ada asap guys. Asap makanan itu kan atau nggeliwet terus dibuka terus ada kebule guys. Itu ya. Terus fix inhaler. Inhaler guys. Ini termasuk membatalkan puasa atau tidak atau gimana? Kalian tahu fix inhaler adalah sesuatu yang dapat meringankan pilek guys. Gejala pilek itu kan mampet hidung kan. Nah saat puasa siang-siang itu mampet nggak bisa tidur. Ya kan? Nah terus gimana? Makanya turu gue enak neng puasa daripada ngerasani wong, daripada bodoh nih suka turu. Kemudian nggak bisa tidur karena harus memakai fix inhaler untuk membantu meringankan gejala pilek guys. Apakah yang seperti ini dapat membatalkan puasa? Dijawab guys, tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Mana dalilnya? Mana qaul ulama? Mana pendapat ulama yang mengatakan seperti ini? Oke, kita lihat takbir berikut ini. Oke, kitab I'anah at-Talibin juz 2. Kitab I'anah at-Talibin itu adalah juz 4. Ada 4 juz. Kemudian ini saya ambil takbir daripada kitab I'anah at-Talibin tapi juz 2. Halaman 230 guys. Bagaimana ini halaman 230 mengatakan apa? Gimana qaulnya? 1. Wa kharaja bil aini, yang dikecualikan daripada ain. Ini maksudnya mengarah kemana? Ini itu sedang membahas sesuatu ain yang masuk ke lubang-lubang yang ada di manusia. Lubang manusia itu loh. Nah ini ain. Ya, kemudian kan yang dikecualikan dari ain itu apa? Dikecualikan dari benda itu apa? Al-atharu, yaitu bekas seperti asap, aroma, makanan. Makanannya nggak masuk, tapi aroma dianggap al-athar. Fix inhaler, zatnya mana? Zatnya itu adalah bendanya, fix inhalernya. Lah, yang dihirap apanya? Bukan fix inhaler yang dihirap, tapi baunya itu loh, yang semriwing itu loh. Semriwing itu yang itu namanya al-atharu. Jelas ya guys ya. Minyak wangi guys. Minyak wangi, wangi. Gimana ini? Nggak batal guys. Minyaknya adalah zatnya, adalah ainnya. Kemudian bau wanginya adalah al-atharu. Jelas ya guys ya. Contoh, kawusulut ta'ami bidzauqi, seperti asap kita menghirup asap guys, makanan. Aroma makanan. Wa mislu wusulut ta'mi wusulur raihati ila jaufihi. Seperti halnya kita mencium aroma makanan kemudian nikmat ya guys ya. Fa innahu la yuftiru bihi. Ya, karena sesungguhnya itu enggak membatalkan puasa. Li'annaha atharun. Karena itu semua adalah athar. La ainun, bukan ain. Gitu guys. Kita sudah tahu ternyata enggak batal ya guys ya. Oke. Yang terakhir guys. Asap rokok. Nah, tadi kita membahas asap, kemudian merokok, guys. Menghirup rokok asapnya, kemudian merokok. Kan sama saja, guys. Bahkan dokter mengatakan menghirup sama yang merokok itu nggak beda jauh kan. Bahkan bahaya menghirup, guys.
Ada yang kata begitu, berarti kayak baca Quran. Yang baca pahalanya begitu-begitu, cuman yang mendengarkan bahkan pahalanya lebih, guys. Jadi itulah ya saya kiaskan ke situ aja lah. Nah, gimana asap rokok? Asap rokok, guys. Nah, jelas ya. Ini ada qaul ulama. Ahmad dukhonu tombaki atau tatani. Tatani itu nama lain dari rokok tuton mungkin ya, guys ya. Iya, guys. Tembakau maksudnya ini tanbaki, bahasa Arabnya adalah apa, tembakau bahasa Arabnya tumbaki. Begitu ya, guys ya. Kita lihat kok. Maklum, guys. Puasa itu lidahnya sering keplocot gitu deh, guys ya. Iya. Kita lihat redaksi berikut ini. Oke, guys, kita lihat semua. Faqad afta syekhuna Az-Ziyadi awalan bi annahu la yuftiru. Ini ingat-ingat, Imam Az-Ziyadi berpendapat bahwa rokok tidak membatalkan puasa. Ingat-ingat ya, guys ya. Rokok tidak membatalkan puasa. Ini yang berkata bukan saya, ini Imam Az-Ziyad. Bolehkah kita mengikuti? Boleh, kita mengikuti ulama itu. Awan-awan ngerokok, iya kon gebuki RT ne kon, awan-awan ngerokok. Munine iya kekas delang kae YouTube ya kan, cari munine ya Ustadz YouTube sih, guys. Ya kan? Jadi munine rokok orang batalkan puasa. Nah, ini bahaya ini. Kamu nontonnya nggak sampai selesai. Kita tonton sampai selesai, makanya ini salah paham. Siapa yang berkata itu? Imam Az-Ziyadi. Berkata bagaimana? Rokok tidak membatalkan puasa. Karena apa? Li'annahu idzaka lam yu'rif haqiqatahu. Karena rokok, tembakau, tatan atau tuton itu tidak diketahui hakikatnya. Apa sih itu? Hakikatnya kan asap, itu kan aroma, itu kan apa tadi yang kita bahas, hanya sekedar fix inhaler. Zatiahnya kan adalah rokoknya, tembakonya, kertasnya, dan gabosnya. Bagi yang ada gabosnya, kalau kretek yang nggak ada ya, guys ya. Nah, asapnya itu kan hanya atharun, tadi dibahas, asar. Ya kan? Setelah falamma ro'a atharohu bil busati, setelah ini Imam Az-Ziyad melihat hakikat daripada rokok, guys. Ya kan? Ternyata ini imam ini lihat, guys, hakikat rokoknya. Ini gambar apa sih, guys? Puasa-puasa gambar gini ya kan? Maksudnya gini, guys. Ya kan? Iya, aku gambar kayak gue. Ini rokok nggak tahu ini rokok apa ya, guys ya. Yang jelas ini ada gabusnya, guys. Ya kan? Ini setelah ditahu hakikat rokok ini, sudah tahu hakikatnya, maka Imam Az-Ziyad ini berpendapat yushrab allat bil busati allati yushrabu biha raja'a wa afta bi annahu yuftiru. Setelah Imam Az-Ziyad mengetahui hakikat daripada rokok, kemudian dia tahu ternyata rokok bisa membatalkan puasa, ternyata Imam Az-Ziyad kembali dan melarang merokok di saat puasa, guys. Tahu ya, guys ya, sudah paham ya bahwa ternyata rokok puasanya batal. Nah, jelas. Merokok batal, guys. Nggak ada ulama yang mengatakan merokok nggak batal. Itu pun ada, cuman dia sudah kembali, guys. Dia sudah kembali ke fatwa yang mengatakan bahwa rokok itu batal, guys. Oke ya, guys ya, paham ya semuanya ya. Kita gunakan apa namanya, akal kita gunakan apa namanya, pikiran kita buka, kita lihat redaksi yang ada di kitab-kitab salaf, bagaimana dia berkata, bagaimana dia apa namanya, berfatwa, bagaimana dia berpendapat, ulama-ulama. Oke, guys. Kemudian kita paham dan kita pakai kaidah-kaidah ini. Tadi sudah 4 permasalahan kita bahas. Kemudian nanti pada video selanjutnya
saya akan memberikan sesuatu yang istimewa juga. Satu, obat tetes mata atau obat apa tadi? Insto ya guys ya namanya. Atau obat tetes mata lainnya yang merek lainnya. Ini ya kan. Atau debu jalanan. Debu jalan itu kan istilahnya kelilipan guys. Kelilipan batal orang sih puasane. Nah itu kan. Itu harus kita tahu guys. Tapi pada video selanjutnya. Atau nonton porno guys. Kita nonton porno sampai keluar sperma. Atau nonton porno tapi nggak keluar sperma. Itu gimana? Itu harus tahu para kaum lelaki, ya kan? Termasuk saya guys. Ya, semoga kita bisa menjaga semua itu ya guys ya. Itu maksiat guys. Semoga kita berlindung kepada Allah. Semoga kita dihindarkan dari semua itu guys. Kemudian masalahnya selanjutnya yaitu air masuk telinga. Itu bagaimana guys hukumnya? Ya kan itu harus tahu guys, kita harus tahu semuanya itu. Kemudian kita apa tadi namanya harus tahu semua itu. Terus sahur guys, imsak boleh nggak? Nge-vape guys, nge-vape ini harus tahu ini. Kaum vape, vape termasuk asap atau termasuk asar atau ain. Itu kan sama kayak snalpot ya guys ya. Apa nih? Liquid ya guys ya. Pembakaran itu kan sistemnya pembakaran. Yang dibakar kan liquidnya, asapnya hanya asar kan. Nah itu bagaimana hukumnya, apakah sama seperti asap rokok atau sama seperti aroma makanan? Kalau sama seperti aroma makanan berarti kita boleh nge-vape di siang hari. Beli aja liquid yang rasa mie goreng, enak itu ya kan, rasanya mie goreng mungkin ya kan. Atau liquid yang rasa apa, rasa jus apa, melon atau strawberry atau apalah sesuka kita ya kan. Nah sesuka kalian ya. Kalau itu memang tidak membatalkan puasa. Kalau batal gimana? Kalau sama seperti asap rokok ya kita nggak boleh nge-vape di siang hari ketika puasa guys. Kemudian meneteskan obat telinga gimana? Batal atau enggak? Lah ini kita harus tahu guys. Tapi pada video selanjutnya. Makanya jangan lupa subscribe di channel Cara Pakai Otak. Kita gunakan otak kita, kemudian kita tahu sesuatu yang langka guys. Ini saya akan memberikan sesuatu yang sangat jarang guys, sangat langka. Kita harus tahu semua itu. Karena ini urusannya dengan ubudiyah guys, dengan ibadah. Oke ya guys ya, sekian ya ini dari saya video singkat. Hanya sekitar 22 menit atau 23 menit ya guys ya. Ya udah, semoga kita lancar urusannya. Kemudian ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari Hanafi yang bodoh guys, saya itu orang bodoh tapi hanya sekedar sok tahu guys. Ini apa sih, ini ilmu gampangan kok, tapi anggap aja udah ini istimewa ya guys ya. Iya, karena saya akan berusaha memberikan sesuatu yang jarang orang memberikan kepada kalian. Insya Allah sesuatu ini istimewa yang kalian belum tahu guys. Oke, sekian dari saya Muhammad Hanafi, orang bodoh yang sok tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.